Iya, selamat siang anak-anak. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, selanjutnya kita berdoa bersama. Ketua kelas, mohon diizinkan berdoa. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang ada? Ada semua ya? 3 orang. Nah, gimana kabarnya? Baik. Masih semangat belajar? Masih. Nah, sebelum mulai kegiatan, kita bernyanyi dulu. Ya, mau nyanyi? Ya, coba deh yuk. Halaman 129 bab 8 ya. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Tentang menyimak cerita. Siapa yang suka bercerita di sini? Yang suka nyimak cerita siapa? Mau dengar cerita lah? Nanti Bapak memberikan satu cerita, simak baik-baik ya. Sebelum lanjut, kita akan belajar tentang materi menyimak cerita. Yang materi pertama itu ada tentang permasalahan yang dialami tokoh dan tentang watak tokoh yang ada dalam cerita ya. Setelah ini Bapak memberikan cerita, silakan dulu amati baik-baik. Siapa aja tokohnya, apa yang dilakukan, ya gimana karakternya ya. Halo anak-anak, sekarang kalian akan menyimak cerita kekurangan. Apa judul ceritanya yang tadi? Kekurangan energi. Siapa saja tokoh dalam ceritanya? Ini ibu siapa lagi? Itu aja. Yang nomor 1B. Nah, ada beberapa unsur yang perlu anak-anak perhatikan dalam. Ada beberapa unsur membangun cerita. Yang pertama mengenai konflik permasalahan. Unsur membangun utama cerita adalah konflik, yaitu masalah apa yang dialami oleh tokoh yang ada dalam ceritanya. Ya. Yang kedua ada penyebab masalahnya. Kira masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerita apa penyebabnya. Yang ketiga unsur intrinsiknya. Temanya, tokohnya, alur, latar, sudut pandang dan amanat. Kira-kira kalau diberikan cerita terus untuk menganalisis semua ini bisa lah. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan penyebab dan cara tokoh menghadapi masalah sebuah cerita. Yang pertama, dengarkan ceritanya secara seksama. Fokus pada alur cerita yang sedang disimak. Kayak tadi, Bapak ngasih lihat ada yang disebut sendiri. Ya. Fokus kalau menyimak cerita itu harus fokus biar tahu nanti masalahnya apa, alurnya kayak gimana, tema ceritanya gimana, tokohnya siapa aja ya. Yang kedua, catat unsur pembangun cerita seperti tokoh, latar, dan tema. Latar ada berapa? Ada latar waktu, latar tempat, dan suasana atau keterangan ya. Yang ketiga, catat informasi spesifik. Buat catatan apa penyebab masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Dicatat apa masalahnya, bagaimana cara dia menghadapi masalahnya. Nanti di kelompok Bapak kasih LKPD,
Ada di sana ada cerita, nanti baca dulu sama ceritanya ya. Baca dulu siapa tokohnya, apa yang dilakukan, bagaimana permasalahannya ya. Sudah siap menggunakan KPD? Untuk apa ini? Buat semua. Nah itu ada pertanyaan, silakan dijawab ya. Jawab bersama-sama di kelompoknya, diskusikan sama kelompoknya. Terus yang lembar ketiga, di sana anak-anak disuruh mengurutkan ceritanya ya. Apa yang kita simak ada ini sudah kembali ya. Sekarang kita bahas ya. Nah, coba perhatikan cerita kegiatan pertama ya. Nomor 1. Rani. Ada yang lain? Kalimat yang mana menunjukkan Rani rajin? Nah, jawab belakang. Kalimat yang mana? Bangun lebih awal. Membantu ibunya. Membuatkan teh manis untuk ayahnya. Membuatkan teh manis untuk ayahnya. Merapikan tempat tidur. Nah, membantu langsung. Pernah nanti bangun tidur, dia merapikan tempat tidur. Dia berangkat sekolah, Rani melihat aktivitas. Rani sangat senang karena ia belajar bersama teman-temannya. Rani membuat teh manis untuk ayahnya. Rani membantu ibunya bersiap sarapan. Setelah mandi, Rani makan salad. Nah, bagus sekali ya. Kasih pulangan dulu. Kelompok 2. Dari yang kita bahas tadi ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham materinya mengenai menyimak cerita permasalahan yang dialami tokoh dan perbandingan watak tokoh ya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kira-kira apa yang anak-anak pelajari dari cerita tersebut? Jadi, simak cerita dengan baik. Dari isi ceritanya apa yang bisa kalian pelajari? Cerita lagi di rumah Rani, apa yang bisa kalian pelajari? Kita harus rajin, apalagi mandiri, sering membantu orang tua, bertanggung jawab. Di rumah udah sering bantu orang tua? Udah rajin? Bangun tidur udah merapikan tempat tidur? Ya belum? Mungkin sekian dulu dari Bapak, karena waktu juga. Ada yang belum ditanyakan? Kamu ngerti ya? Ya silakan jadi pelajari materi selanjutnya ya mengenai tentang fakta dan opini ya. Fakta dan opini baca di rumah sebelum mulai pembelajaran. Nah untuk hari ini mungkin sekian dulu dari Bapak.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama.